Bab 7221. Wu Bolin menghitung hari. Ia membutuhkan setidaknya 5 hari lagi untuk kembali ke tempat amannya, Istana Wuhan. Namun, ia tidak tahu bahwa nasib buruk sedang menunggunya di depan. Sekitar 1 jam setelah Wu Bolin memutuskan rute pulangnya, armada transportasi kedua militer AS tiba di titik penyergapan. Operasi ini bukan main-main. Tidak ada prajurit infanteri biasa yang berlarian di salju. Operasi ini sepenuhnya mekanis. Langit menurunkan monster-monster besi, kendaraan tempur infanteri M1128, Striker, peluncur roket M142 HIMARS, dan kendaraan pengintai canggih. M1128 bukanlah kendaraan biasa. Ia dilengkapi senapan mesin berat, peluncur granat otomatis, dan yang paling mengerikan, meriam tank 105 mm. Monster besi, M1128 Striker dengan meriam 105 mm siap menghancurkan konvoi Wu Bolin dalam sekejap. Bersama dengan roket jarak jauh M142, mereka membentuk jaring kematian yang tidak bisa ditembus. Kendaraan pengintai menyalakan radar berdaya tinggi mereka. Radar ini mampu mendeteksi target bergerak, bahkan manusia perorangan, dalam radius puluhan kilometer di tengah badai salju. Setelah mendarat, monster-monster besi itu segera bergerak. Mereka bersembunyi di balik bukit es yang tinggi, mematikan mesin, namun membiarkan radar tetap menyala penuh. Mereka menunggu mangsa datang. Penderitaan delegasi Jepang. Sementara itu, nasib delegasi Jepang, termasuk Goro Watanabe, sangat menyedihkan. Pesawat mereka tidak mendarat di stasiun McMurdo yang nyaman. Mereka diterjunkan di tengah jalan, di titik antah berantah, untuk menunggu gelombang kedua. Setelah pesawat angkut menurunkan peralatan berat dan pergi, Watanabe dan timnya ditinggalkan di sana bersama tentara Amerika. Sesuai protokol militer, mereka harus tinggal di dalam kendaraan tempur infanteri IFV yang sempit. Selama berhari-hari, mereka makan ransum tentara yang hambar. Untuk tidur, mereka harus meringkuk di kursi besi yang keras, curi-curi waktu untuk memejamkan mata. Namun, siksaan terberat bukanlah makanan atau tidur, melainkan toilet. Kendaraan tempur tidak memiliki toilet. Tentara AS menggali lubang di salju sebagai toilet darurat. Agar tidak membeku, lubang itu dilengkapi pemanas diesel sederhana. Bayangkan harus buang air besar di tengah badai Antartika. Jika tidak ada pemanas, Anda bisa terkena radang dingin di bagian tubuh yang paling pribadi. Dan jika Anda sedang sembelit, itu adalah siksaan duniawi yang paling kejam. Pejabat tinggi Jepang terpaksa hidup seperti pengungsi, bertarung melawan suhu beku dan fasilitas yang tidak manusiawi. Watanabe Goro merasa ingin menangis. Ia adalah pejabat tinggi kementerian, tapi sekarang ia hidup seperti pengungsi perang. Ia tidak bisa lari. Di luar adalah kematian putih yang membeku. Ia terjebak di dalam besi panas bersama tentara asing. Yang membuatnya makin frustrasi, komandan Amerika yang sombong itu bahkan tidak turun dari pesawat. Ia hanya mengantar pasukan, lalu terbang kembali ke pangkalan hangat di Amerika Selatan. Musuh mendekat. 2 hari berlalu dalam penderitaan itu. Di kejauhan, konvoi mobil salju Wu Bolin perlahan mendekat. Tak seorang pun di rombongan Wu Bolin menyadari bahwa mereka sedang berjalan masuk ke dalam mulut singa. Saat jarak mereka masih puluhan kilometer, radar Amerika sudah berbunyi. Target terkunci. Sebenarnya, M142 HIMARS bisa meluncurkan roket dan meledakkan Wu Bolin menjadi debu saat itu juga. Tapi, perintah Pentagon jelas, tangkap hidup-hidup. Amerika ingin tahu 2 hal. Mengapa ilmuwan Jepang berkhianat? Berapa banyak musuh yang tersisa di stasiun Showa? Wu Bolin, yang tidak tahu dirinya sudah dibidik, mulai merasa tenang karena tidak ada pengejar selama 2 hari. Kohei Kikuchi juga terus memantau situasi lewat telepon satelit. Laporan dari stasiun Showa, yang dikuasai boneka Wu Bolin, mengatakan semuanya aman. Semua normal, Tuan. Tidak ada orang asing, lapor Kikuchi. Wu Bolin percaya penuh. Boneka-bonekanya tidak mungkin berbohong. Ia merasa aman. Tanpa musuh di depan, tanpa pengejar di belakang. Ia pikir jalan pulang sudah mulus. Tapi ia salah besar. 5 kilometer di depan,
moncong meriam tank 105 mm sudah mengarah tepat ke kepalanya. Jarak kini kurang dari 5 km. Tiba-tiba, Wu Bolin merasakan sesuatu yang aneh. Insting kerinduannya menjerit. Ia merasakan getaran halus di udara, getaran dari mesin diesel raksasa yang dinyalakan serentak. Berhenti, teriak Wu Bolin. Setidaknya ada 8 kendaraan yang mendekati kita. Kohei Kikuchi bingung. Ia melihat hamparan salju yang kosong. Baiklah, dari luar semuanya terlihat normal, Masato. Tidak, wajah Wu Bolin menegang. Aku merasa sangat tidak enak badannya. Rasanya seperti sedang ditatap oleh mata raksasa. Maksudmu, kita sudah dikunci? Tanya Kikuchi panik. Ya, terkunci oleh senjata musuh. Kikuchi langsung mencetak. Kendaraan kita sipil. Jika radar tempur tidak terkunci, kita tamat. Kita tidak bisa lari. Cepat, mundur kecepatan penuh. Perintah Wu Bolin. Banting setir ke selatan. Kita harus keluar dari jangkauan mereka. Pengemudi mobil salju membanting setir dengan panik, memutar kendaraan di atas es licin, mencoba kabur ke arah berlawanan. Serangan penjepit. Melihat target mencoba kabur, pasukan AS tidak lagi bersembunyi. Dari balik bukit es, barisan kendaraan lapis baja muncul serentak seperti hantu. Striker dan kendaraan meratakan formasi penjepit pincer movement, meliputi Wu Bolin dari kiri dan kanan. Jebakan tertutup, Wu Bolin terkepung dari segala arah oleh pasukan lapis baja Amerika. Radio mobil salju Wu Bolin mendesis keras. Suara peringatan militer terdengar. Perhatian tim peneliti Jepang. Kami adalah militer Amerika Serikat. Segera matikan mesin dan berhenti untuk inspeksi. Atau kami akan menembak. Kikuchi sangat hebat. Itu militer AS, Masato. Mereka mengancam akan menembak. Wu Bolin mengertakkan gigi karena marah. Sial, mereka mau memanggil kita seperti pangsit rebus. Katakan pada mereka, perintah Wu Bolin. Kita hanya tim ekspedisi biasa. Kita tidak mau masalah, tapi kita punya hak menolak inspeksi. Kikuchi segera menyalakan mikrofon dan berbicara dalam bahasa Inggris dengan gugup. Pak, kami adalah peneliti dari stasiun Showa, Jepang. Kami sedang misi ilmiah resmi. Anda tidak dapat memeriksa kami. Suara dari masa lalu. Hening berhenti sejenak di radio. Lalu, terdengar suara lain. Suara yang berbicara dalam bahasa Jepang yang fasih dan penuh amarah. Sialan kalian. Saya Goro Watanabe dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Olahraga, Sains dan Teknologi Jepang. Suara itu seperti meledak di telinga Kikuchi. Kementerian tidak pernah memberikan misi eksplorasi skala besar musim dingin ini. Siapa sebenarnya yang memberitahu kalian? Tahu kalian bahwa kalian sekarang berspekulasi melakukan pengkhianatan tingkat tinggi. Wajah Kohei Kikuchi berubah menjadi seputih kertas. Ia menatap Wu Bolin dengan putus asa. Guru, itu Wakil Menteri Watanabe, bahkan pejabat tertinggi dia datang langsung ke sini. Kikuchi menelan ludah. Jepang sudah tahu semuanya. Mereka memperhatikan setiap gerakan kita. Saat itu juga, Wu Bolin sadar. Harapannya untuk kembali ke istana Wuhan telah musnah. Jepang sudah menyadari masalah di markas rahasianya. Mereka tidak akan berhenti sampai membongkar semuanya. Rencana awalnya untuk menyusup dan berbaur dengan peneliti Jepang juga gagal total. Karena Jepang sendiri yang datang memburu mereka, peluang untuk lolos tanpa ketahuan adalah nol besar. Wu Bolin menatap hamparan es yang kini memenuhi kendaraan tempur musuh. Keringat dingin mengalir di punggung. Ia bertanya pada Kikuchi dengan suara lirih, penuh keputusasaan. Kikuchi, jika aku melarikan diri sendirian sekarang, apakah aku masih bisa lolos? Sebagai pengikut setia, Kikuchi Kohei tidak menunjukkan keraguan sedikitpun. Wajahnya tetap tenang meskipun situasi sedang genting. Ia menganalisis dengan cepat, Masato, apakah Anda bisa lolos atau tidak? Semua bergantung pada satu hal, apakah musuh bisa mengunci posisi Anda saat Anda keluar dari kendaraan. Wu Bolin sangat frustrasi. Situasi ini benar-benar jalan buntu. Maju berarti bunuh diri. Ia harus melawan pasukan elit Amerika dan Jepang sendirian. Secara teori, dengan kekuatan kultivasinya, membunuh mereka satu persatu bukanlah mimpi. Namun,
Ini bukan tentara zaman dulu yang hanya bersenjatakan pedang atau senapan kuno. Ini adalah militer Amerika modern. Setiap gerakan di medan perang ini direkam dan dikirimkan secara real-time ke Pentagon melalui satelit. Inilah perbedaan mengerikan antara zaman modern dan 100 tahun yang lalu. Dulu, jika dikejar musuh, Wu Bolin cukup membunuh mereka semua. Orang mati tidak bisa bicara. Rahasia aman. Sekarang, meskipun ia bisa membantai seluruh pasukan ini dalam sekejap, data video pertempuran itu sudah terlanjur terkirim. Di era modern, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Satelit memantau setiap gerakan Wu Bolin di hamparan es. Dunia akan melihat wajahnya. Dunia akan tahu tentang keberadaan manusia super kultivator. Dan akibatnya, seluruh kekuatan militer dunia akan memburunya tanpa henti. Mundur juga bukan pilihan yang bagus, pikir Wu Bolin. Musim dingin Antartika adalah neraka beku. Meskipun ia seorang kultivator hebat yang tidak perlu makan nasi, tubuhnya tetap butuh energi spiritual untuk melawan suhu ekstrim. Energi spiritualnya sudah menipis. Bertahan hidup di luar sana sama saja perlahan-lahan membunuh diri sendiri. Rencana pelarian cerdik, Kikuchi memecah keheningan. Masato, sebaiknya Anda lari sekarang. Jika lari, masih ada harapan. Tapi jika tertangkap, Anda akan diinterogasi oleh Watanabe Goro. Identitas Anda pasti terbongkar. Wu Bolin mengangguk sungguh-sungguh. Kikuchi benar. Tetap tinggal sama dengan mati atau terbongkar. Lari sama dengan ada harapan hidup. Bagaimana caranya aku menghindari radar mereka jika aku keluar dari mobil ini? Tanya Wu Bolin. Kikuchi berpikir sejenak, lalu matanya berbinar. Itu tidak sulit, guru. Mereka tidak menggunakan pesawat pengintai atau helikopter. Mereka hanya mengandalkan radar darat dan pencitraan thermal imaging. Kikuchi menjelaskan kelemahannya, alat-alat itu tidak bisa menembus baja tebal. Radar hanya melihat mobil salju sebagai satu objek kotak. Thermal imaging hanya melihat panas mesin dan knalpot. Artinya, lanjut Kikuchi serius, mereka tidak bisa melihat berapa orang di dalam mobil ini. Mereka juga tidak bisa melihat panas tubuh kita karena terhalang bodi mobil. Rencana Kikuchi sederhana namun brilian. Wu Bolin keluar dari mobil saat mobil masih melaju. Wu Bolin harus berlari tepat di depan mobil salju, menggunakan bodi mobil sebagai tameng blind spot dari radar musuh di belakang. Kikuchi akan memerintahkan mobil lain untuk melaju di samping, memperbesar area buta bagi radar musuh. Setelah Wu Bolin lari cukup jauh, konvoi akan berhenti dan menyerah. Radar musuh akan fokus pada konvoi yang menyerah, membiarkan Wu Bolin lolos. Celah dalam teknologi, Wu Bolin memanfaatkan titik buta radar di balik bodi baja kendaraan untuk meloloskan diri. Bagus sekali. Wu Bolin sangat gembira. Dengan cara ini, meskipun kehilangan markas istana Wuhan, identitasnya sebagai kultivator tetap aman. Tidak ada yang tahu ia pernah ada di sana. Strategi hibernasi. Wu Bolin segera menyusun rencana bertahan hidup. Ia tidak bisa menggunakan stasiun penelitian kosong lain karena pasti penuh kamera pengawas CCTV, yang tidak ia pahami. Solusi terbaik, menggali gua es. Ia akan menggali lubang sedalam ratusan meter ke dalam lapisan es abadi. Di dalam sana, ia akan bersembunyi seperti beruang kutub yang hibernasi. Es tebal akan melindunginya dari angin badai, mengurangi drastis pengurasan energi spiritualnya. Ia akan menunggu di sana sampai badai berlalu atau musim berganti. Setelah rencana pelarian siap, Wu Bolin bertanya satu hal lagi. Kikuchi, apa yang akan terjadi padamu jika kau tertangkap? Kikuchi menggeleng pasrah. Saya tidak yakin, guru. Tapi kemungkinan besar kami akan dibawa ke pangkalan AS untuk diinterogasi. Kikuchi, yang lebih paham sejarah modern, tahu sifat asli Amerika. Amerika pasti sangat penasaran dengan apa yang kami cari di sini. Seperti saat Perang Dunia II, mereka merekrut ilmuwan Nazi demi teknologi. Sekarang, mereka pasti ingin tahu rahasia di balik ekspedisi gila ini. Jika kami tidak buka mulut, mereka tidak akan membiarkan kami pulang ke Jepang dengan mudah. Mendengar itu, tatapan Wu Bolin menjadi dingin. Ia tidak punya rasa kasihan, hanya perhitungan untung rugi. Kikuchi, kau bawahan setia.
Aku punya tugas terakhir untukmu. Silakan bicara, guru. Saya rela mati untukmu, jawab Kikuchi tegas. Dengar baik-baik, kata Wu Bolin. Aku sudah menghipnotis yang lain, mereka aman. Tapi kau harus mengambil peran utama. Wu Bolin memberikan instruksi kejamnya. Aku ingin kau mengaku kepada Amerika dan Jepang. Katakan pada mereka bahwa kaulah dalang di balik semua ini. Katakan semua anggota ekspedisi hanya mematuhi perintahmu. Kikuchi mengangguk patuh. Siap, guru. Saya akan melakukannya. Jika mereka tanya alasannya, lanjut Wu Bolin, katakan kau terobsesi mencari emas. Kau yakin ada tambang emas raksasa di bawah es Antartika, dan kau memanfaatkan misi negara untuk kepentingan pribadi. Kikuchi sedikit ragu. Masato, alasan itu terdengar konyol. Mereka mungkin tidak akan percaya. Tidak masalah, potong Wu Bolin dingin. Bahkan orang paling pintar pun tidak bisa menginterogasi mayat. Wu Bolin menatap mata pengikut setianya itu lekat-lekat. Cara terbaik menyimpan rahasia adalah membawanya ke liang kubur. Setelah kau sampaikan alasan palsu itu, cari kesempatan untuk bunuh diri. Biarkan motif aslimu menjadi misteri abadi. Begitu kau mati, mereka akan berhenti menggali lebih dalam. Perintah itu adalah vonis mati. Namun bagi Kikuchi yang sudah dicuci otaknya, itu adalah perintah suci. Ia akan menjadi kambing hitam, menanggung semua dosa, dan mati demi melindungi tuannya yang pengecut. Wu Bolin tersenyum tipis. Rencananya sempurna. Ia akan melompat keluar, menghilang ke dalam badai salju, sementara Kikuchi akan mengalihkan perhatian dunia dengan kematiannya. Pelarian dramatis Wu Bolin di bawah hujan peluru. Kohei Kikuchi sama sekali tidak setuju atau menolak permintaan terakhir penawaran. Tanpa berpikir panjang, ia menjawab dengan nada hormat yang teguh. Suatu kehormatan bagi saya untuk dapat mati demi Anda, guru. Yakinlah, saya akan menjamin dengan nyawa saya bahwa rahasia Anda tidak akan terungkap. Wu Bolin mengangguk puas. Loyalitas buta ini adalah satu-satunya aset yang tersisa. Sekarang, perintah Wu Bolin, lindungi jalan mundurku sesuai rencanamu. Siap, guru. Tanpa ragu, Kikuchi langsung berbicara melalui radio intercom. Kendaraan lain, segera bergerak ke belakangku. Berikan formasi perlindungan sekarang. Atas perintah itu, kendaraan-kendaraan ekspedisi lainnya dengan cepat bermanuver. Mereka bergerak ke belakang kendaraan utama, membentuk dinding pelindung berlapis. Sementara di jarak yang tidak terlalu jauh, penjepitan militer Amerika terus mendekat. Guru, lapor Kikuchi, semakin dekat mereka, semakin besar titik buta, blind spot, yang tercipta di radar. Begitu jarak semakin menipis, Anda bisa melarikan diri. Wu Bolin menghela nafas pelan. Ketamakan manusia itu seperti ular yang mencoba menelan gajah, gumamnya getir. Mencoba mencuri ayam, tapi malah kehilangan nasi. Sekarang, kita tidak hanya kehilangan istana Wuhan, tetapi seluruh ambisi penjelajahan di Antartika ini harus dihentikan secara paksa. Tembakan peringatan militer AS. Di belakang mereka, konvoi militer AS tidak melambat. Meskipun kendaraan militer mereka canggih, medan kutub tetaplah tantangan berat. Bahkan dengan kecepatan penuh, mereka kesulitan mengejar mobil salju Jepang yang lebih ringan. Melihat sasarannya yang tidak mau berhenti, Komandan AS kehilangan kesabaran. Suara peringatan meledak di saluran umum. Kendaraan tim ekspedisi Jepang. Jika kalian tidak berhenti, kami akan menembaki kalian. Ancaman itu langsung dibuktikan. Boom, duar. Serangkaian tembakan meriam terdengar bertubi-tubi. Senapan mesin berat amunisi, deritan kawah es besar tepat di depan jalur mobil salju Wu Bolin. Pecahan es berhamburan ke udara. Daya hancur senjata modern membuat Wu Bolin bernyanyi hebat, gemetar ketakutan. Mobil salju itu tidak memiliki pelindung baja. Satu tembakan saja sudah cukup untuk membuat lubang besar dan mencabik-cabik siapapun di dalamnya. Guru, wajah Kikuchi menegangkan. Bajingan Amerika ini benar-benar menembak. Anda harus segera pergi sebelum terluka. Wu Bolin terkejut bukan main. Meskipun ia tahu senjata modern itu ampuh, melihat kecepatan dan daya hancurnya secara langsung adalah hal yang berbeda. Puluhan peluru dimuntahkan dalam 1 detik.
Kawah ledakan muncul nyaris bersamaan dengan suara tembakan. Kecepatannya hampir setara dengan kecepatan suara, batin Wu Bolin dengan campuran kekaguman dan kengerian. Ia bisa bergerak secepat itu dengan kekuatan penuh, tapi tidak terus-menerus. Sementara mesin perang ini bisa memotret tanpa lelah. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Wu Bolin gugup. Jika aku lari sekarang, apakah mereka akan menembakku? Jangan terburu-buru, Masato, cegah Kikuchi. Tunggu sampai mereka lebih dekat. Biarkan perhatian mereka tertuju pada kami. Saat itulah Anda pergi. Bayangan di tengah salju. Wu Bolin tahu tidak ada cara lain. Jantungnya berdebar kencang. Ia mengerahkan seluruh energinya, siap meledak dalam kecepatan tinggi. Kendaraan Amerika semakin dekat. Efek cerah tembakan tadi membuat mereka percaya diri bahwa target akan menyerah. Saat jarak sudah sangat dekat, dan pandangan terhalang tubuh mobil, Wu Bolin beraksi. Memanfaatkan titik buta radar, Wu Bolin melompat ke dalam badai tepat di depan hidung militer AS. Sosoknya melesat keluar dari bagian depan kendaraan seperti kilat. Ia berlari merunduk, menggunakan mobil salju yang masih melaju sebagai tameng radar. Dalam sekejap, ia menghilang ke dalam kegelapan badai salju. Peralatan deteksi canggih militer AS gagal menangkapnya karena terhalang fisik kendaraan Jepang. Wu Bolin lolos. Beberapa saat kemudian, konvoi mobil salju berhenti total. Tentara Amerika lengkap langsung melompat turun, membungkus kendaraan, dan menodongkan senjata. Menyerah sekarang. Di dalam mobil, Kikuchi menarik napas panjang. Misi terakhirnya dimulai. Semua orang harus menyerah tanpa syarat. Perintahnya lewat radio. Ia membuka pintu, mengangkat kedua tangannya, dan melangkah keluar menuju laras senapan musuh. Orang pertama yang menyerah, Kohei Kikuchi, segera diringkus kasar oleh militer AS. Anggota ekspedisi lainnya menyusul ditangkap tanpa perlawanan. Saat itu, Goro Watanabe keluar dari kendaraan lapis baja AS. Wajah pejabat Jepang itu penuh kesedihan dan amarah. Negara telah menghabiskan begitu banyak uang untuk mengirim kalian ke sini. Teriak Watanabe. Mengapa kalian mengkhianati negara? Kikuchi, meski ditahan, menjawab tanpa rasa takut. Mereka tidak mengkhianati negara. Mereka hanya mengikuti perintahku. Semuanya adalah pengaturanku. Watanabe ternganga. Ia sudah menghafal data seluruh tim. Dasar Kikuchi sialan. Maki Watanabe. Apa sebenarnya yang kau teliti di Antartika tanpa sepengetahuan kementerian? Belum sempat Kikuchi menjawab kebohongan tentang emas, tentara Amerika bertindak. Mereka langsung melumpuhkan Kikuchi dan menutup mulutnya dengan lakban. Amerika membungkam Kikuchi dan Watanabe demi memonopoli rahasia di balik ekspedisi misterius tersebut. Militer AS tidak bodoh. Tindakan tim ini terlalu mencurigakan. Pasti ada rahasia besar, dan mereka tidak ingin Watanabe, Jepang, mendengarnya lebih dulu. Amerika ingin memonopoli informasi itu. Pejabat Jepang tak berdaya. Watanabe mencoba protes, tapi dua tentara AS langsung membungkamnya dan menyeretnya kembali ke kendaraan lapis baja. Sebagai orang kedua di kementerian, Watanabe merasa sangat tidak berdaya. Ia diperlakukan tak lebih dari tahanan. Segera, tahanan dipisah. Satu kelompok kendaraan membawa Kikuchi dan timnya ke stasiun McMurdo untuk interogasi intensif. Kelompok lain membawa Watanabe yang frustrasi menuju stasiun penelitian Jepang. Pelarian ke selatan. Sementara itu, Wu Bolin telah berlari beberapa kilometer jauhnya dalam satu tarikan napas. Ia menggunakan energi spiritualnya secara boros demi kecepatan. Ia tidak berani berhenti. Karena militer AS datang dari timur dan garis pantai utara membeku, ia tidak punya pilihan. Ia melaju kencang 10 km ke barat untuk menghindari radar, lalu membanting arah tajam ke selatan. Menuju kedalaman benua yang tak berpenghuni. Ia selamat, tapi kini ia sendirian di neraka beku. Kabar baik untuk Charlie. Ribuan kilometer dari sana, informasi intelijen sampai ke telinga Charlie. Dengan bantuan jaringan Nanako, Charlie memantau pergerakan Kementerian Pendidikan Jepang. Ketika ia mendengar kabar bahwa Jepang bekerja sama dengan militer AS untuk menangkap pengkhianat di Antartika, Charlie akhirnya menghela napas lega. Intervensi brutal militer AS benar-benar mengacaukan rencana Wu Bolin. Markasnya hancur,
Pasukannya ditangkap, dan Wu Bolin kini menjadi buronan yang harus bersembunyi di lubang es. Ancaman potensial terbesar bagi Charlie dan orang-orang di sekitarnya kini telah hilang sepenuhnya. Dengan hancurnya istana Wuhan, ancaman besar bagi Charlie akhirnya sirna ditelan badai Antartika.